Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar bab 4 tentang kekongruenan dan kesebangunan. Tepatnya pada subbab kekongruenan dua segitiga. Sebelum kita memasuki pada pembahasan kita, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, anak-anak Ibu harapkan dapat membandingkan dua segitiga yang kongruen serta menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Masih ingat kan syarat kekongruenan? Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya, jika kita ingin menguji dua bangun kongruen atau tidak, berarti kita harus cek terlebih dahulu kedua syarat ini. Mari kita praktikkan. Pada gambar A, terdapat dua buah pas foto berbentuk persegi panjang. Pas foto yang berlatar biru, panjangnya 4 cm dan lebarnya 6 cm. Pas foto berlatar merah juga sama. Berarti sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya udah sama semua kan? Kemudian kita lihat sudut-sudutnya. Karena bentuknya persegi panjang, maka sudut-sudutnya sudah pasti 90 derajat semua kan? Berarti sudut-sudut yang bersesuaian udah sama besar. Karena dua syarat ini terpenuhi, maka gambar A adalah contoh dua bangun yang kongruen. Sekarang kita cek gambar B. Pada gambar ini ada dua persegi. Persegi kecil sisinya 3 cm dan persegi besar panjangnya 4 cm. Berarti sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang. Nah, dari syarat ini aja udah enggak terpenuhi. Jadi, gambar B adalah contoh yang tidak kongruen. Kemudian kita lanjut melihat gambar C. Pada gambar ini ada persegi dan belah ketupat. Panjang sisi persegi dan belah ketupat sama-sama 6 cm. Berarti sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya udah sama kan? Jadi syarat pertama sudah terpenuhi. Sekarang kita lihat sudut-sudutnya. Kalau persegi, sudutnya udah pasti siku-siku. Sedangkan belah ketupat sudah pasti tidak siku-siku. Berarti sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Jadi gambar C adalah contoh gambar yang tidak kongruen. Bisa kan dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan kekongruenan dua segitiga? Untuk syarat kekongruenannya tetap masih yang dua ini, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Syarat ini berlaku untuk semua bangun termasuk segitiga. Contoh, kita mau cek ini, apakah segitiga ABC dan segitiga DEF ini kongruen? Pertama, kita cek dahulu apakah sisi-sisi yang bersesuaian sudah sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian udah sama besar. Kalau sudah semua sama, berarti kedua segitiga ini kongruen. Khusus untuk kekongruenan dua segitiga, sebenarnya kita tidak perlu cek semua sisi dan sudut yang bersesuaian. Cukup penuhi salah satu dari kelima kondisi berikut, maka dua segitiga tersebut sudah kongruen. Kondisi yang pertama, jika ketiga sisinya sama. Kalau kita bisa membuktikan ketiga sisinya sama panjang, maka bisa dipastikan segitiga-segitiga itu kongruen. Kita tidak perlu mengecek sudutnya lagi. Jika disimpulkan, yaitu S, S, S atau sisi, sisi, sisi. Kondisi yang kedua, jika ada dua sisi dan sudut yang diapitnya sama, berarti dia sudah kongruen, yaitu ada sisi, sudut, sisi. Sudutnya ada di tengah sisi yang diketahui.
jika disimbolkan S, SD, S. Adapun kondisi yang ketiga, jika ada dua sudut dan sisi yang menghubungkannya sama, berarti dia udah kongruen, yaitu sudut, sisi, sudut. Jika disimbolkan SD, S, SD. Kemudian kondisi yang keempat, jika ada dua sudut yang satu sisi yang sama, berarti dia udah kongruen juga. Jadi cukup ada dua sudut ditambah satu sisi yang sama, berarti dia udah kongruen, yaitu sudut, sudut, sisi. Jika disimbolkan begini, SD, SD, S. Kondisi yang terakhir atau kondisi yang kelima, ini khusus untuk segitiga siku-siku. Kalau sisi miring dan salah satu sisi lainnya udah sama, berarti dia udah kongruen. Jadi cukup satu sisi miring ditambah satu sisi yang lain yang sama, berarti dia udah kongruen. Baik, supaya kalian dapat memahami penggunaannya, mari kita lihat contoh sebagai berikut. Contoh soal 1. Perhatikan gambar berikut ini. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Kalau masalahnya disuruh membuktikan kongruen atau tidak, maka kita cukup menunjukkan salah satu dari kelima kondisi kekongruenan segitiga ini saja. Tapi, yang manakah dia? Bagaimana caranya? Mari kita ikuti langkah-langkah pembuktiannya. Kita lihat pada siku, miring, sisi. Sudah pasti bukan, karena segitiga pada soal bukan segitiga siku-siku. Kita lihat pada gambar. Terlihat di sini bahwa ada dua sisi yang pasti sama panjang, bukan? Yaitu sisi AC sama dengan sisi EC. Sisi BC sama dengan sisi DC. Berarti ada dua sisi. Kita tinggal cek aja pada kekongruenan dua segitiga. Dan pilihannya yaitu S, SD, S. Nah, inilah yang akan kita buktikan. Baik, langkah-langkahnya yaitu pertama, sisi AC sama dengan sisi EC. Karena simbolnya sama, berarti panjangnya sama. Tahu dari mana ya? Walaupun gak dikasih angka, tetapi dapat kita lihat dari simbolnya. Kedua, sudut ACB sama dengan sudut ECD karena keduanya saling bertolak belakang. Masih ingat kan pelajaran di kelas 7? Kalau ada dua sudut yang bertolak belakang, berarti besarnya pasti sama. Lanjut. Ketiga, panjang BC sama dengan DC. Karena simbolnya juga sama, berarti panjangnya juga sama. Oke, kita sudah menunjukkan kriteria sisi, sudut, sisinya, sehingga terbukti bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Dapat dipahami kan? Soal 2, perhatikan gambar berikut ini. Buktikan bahwa segitiga EFH kongruen dengan segitiga GFH. Mari kita cek. Pada gambar kelihatan bahwa ada dua sisi yang pasti sama panjang kan? Karena simbolnya sama, yaitu sisi EH dengan sisi GH. Dan satu lagi, sisi EF dengan sisi GF. Terus ada satu lagi nih. Yang mana tuh? Yaitu sisi FH. Sisi FH punya segitiga EFH. Sisi FH juga punya segitiga FGH. Karena sisi FH ini saling berhimpit, dapat dipastikan bahwa panjangnya sama. Jadi, kita dapat ambil pilihan pada kondisi kekongruenan dua segitiga, yaitu sisi, sisi, sisi. Mari kita ikuti langkah-langkah pembuktiannya. Pada gambar dapat dilihat, pertama sisi EH
sama dengan sisi GH. Karena simbolnya sama, maka panjangnya juga sama kan? Yang kedua, sisi EF sama dengan sisi GF. Karena simbolnya sama, maka panjangnya pasti sama. Kemudian yang ketiga, sisi FH pada segitiga EFH sama dengan sisi FH pada segitiga FGH. Karena keduanya saling berimpit. Oke, kita sudah menunjukkan kriteria sisinya. Sehingga sudah terbukti bahwa segitiga EFH kongruen dengan segitiga GFH. Dapat dipahami kan? Oke anak-anak, sekarang giliran kalian untuk mengasah kemampuan kalian. Silahkan cek gambar berikut.